Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agusti dengan NIM C1B024053. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas saya untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika 2 yang dosen pengampunya adalah Pak Muhammad Haris. Oke, baiklah, langsung saja pada videonya. Di sini sudah terdapat data dari kuesioner yang kami sebar. Data di sini terdapat 3 variabel, yaitu variabel X1 atau selebgram endorsement, lalu variabel X2 atau testimoni, dan variabel Y1 atau variabel minat beli. Baiklah, langsung saja. Pada video kali ini kami ditugaskan untuk mempraktekkan cara menggunakan SPSS dan menganalisisnya. Oke. Di sini data tadi telah saya pindahkan ke SPSS. Sini variabel X1 ada 10, variabel X2 ada 6, dan variabel Y ada 10. Oke. Dan datanya sudah saya salin ke dalam SPSS ini, jadi sekarang tinggal menganalisisnya. Oke. Yang dibutuhkan adalah yang pertama, uji validitas dan reliabilitas. Lalu selanjutnya akan dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas. Kita mulai dengan uji validitas. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita masuk ke tabel correlate, bivariate. Tinggal kita masukkan dari variabel X1 sampai X10 dan juga total dari variabel X1. Pindahkan ke variabel lalu kita tekan OK. Maka akan muncul tabel correlations yang kita bisa lihat di setiap variabel ada nilai signifikannya. Bila nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat dipastikan data tersebut valid. Oke, kita lakukan hal yang sama pada variabel X2 dan Y1. Correlate, bivariate, pindahkan dulu semua, lalu masukkan variabel X2, pindahkan. Oke, lalu lakukan lagi untuk variabel X3. Pindahkan dulu. Maaf, bukan X3 tapi Y1. Ada 10. Oke. Setelah melakukan uji validitas, kita akan melakukan yang namanya uji reliabilitas. Caranya adalah dengan klik analyze, lalu kita masuk ke scale, lalu reliability analyze. Nah, pindahkan dulu. Tinggal kita masukkan variabelnya sama seperti tadi. X1 kita masukkan semuanya, tetapi tidak dengan total dari variabel X1. Kita hanya masukkan variabel 1 sampai 10 nya saja. Tinggal OK. Lalu analyze lagi untuk variabel X2. Pindahkan dulu. Masukkan X2.1, X2.2, X2.3. OK. Dan untuk variabel Y. Oke. Dapat dilihat pada nilai reliabilitas ini ada nilai Kronos alpha. Apabila nilai Kronos alpha-nya di atas 0,7 atau di atas 0,8, berarti data tersebut dapat dikatakan reliable dan penelitian bisa dilanjutkan. Untuk variabel X1 datanya ada nilai Kronos alpha-nya ada di 0,903. Untuk X2 nya ada di 0,837 dan untuk variabel Y-nya ada di 0,853. Artinya semuanya berada di atas 0,8. Lalu selanjutnya kita akan melakukan yang namanya uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ini terdapat 5 uji utama. Yang pertama ada uji normalitas, uji heteroskedastika, uji multikolerialitas, uji autokolerasi, dan uji hipotesis. Maka kita akan masuk ke uji asumsi klasik. Caranya masuk ke analyze, masuk ke regression, pilih linear, dan kita masukkan di variabel dependennya ada variabel minat beli atau Y1. Untuk variabel independennya ada variabel X1 dan X2. Di statistik kita jangan lupa untuk mengklik collinearity diagnostic dan Durbin-Watson. Lalu di plots kita masukkan Y-nya S-resid dan X-nya spread.
kita contohin untuk histogram dan normal probability plotnya. Untuk di save, jangan lupa di residual kita setting unstandardized, itu berfungsi untuk uji normalitas nanti. Continue. Setelah itu tinggal kita tekan OK, maka akan keluar tabel-tabel dari uji regresi. Variabel yang kita masukkan di sini ada X1 dan X2 dan dependennya ada Y1. Oke. Sini model summary, ANOVA, koefisien, collinearity, residual statistik, histogram, plot, dan scatter plot. Oke, dan yang terakhir untuk menganalisis uji normalitas, kita masuk ke non-parametric test, legacy dialog, dan one sample KS. Oke, kita masukkan unstandardized tadi sini, lalu kita tinggal tekan OK. Oke. Baik, sekarang kita akan analisis hasil dari uji asumsi klasik ini. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dapat kita lihat pada tabel one sample Kolmogorov atau non-parametric test tadi. Apabila nilai signifikannya berada di atas 0,05, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi dengan normal. Oke, setelah uji normalitas, ada yang namanya uji heteroskedastitas. Uji heteroskedastitas ini bisa kita lihat pada scatter plot. Titik-titik yang berada di sini itu menyebar di antara titik ini menyebar di bawah angka 0 ataupun di atas angka 0. Bisa juga kita lihat melalui tabel histogram ini. Apabila histogramnya tidak terfokus pada satu titik saja, berarti data ini dapat dikatakan terbebas dari gejala heteroskedastitas. Oke, selanjutnya pada uji asumsi klasik ada yang namanya uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini dapat kita lihat dari nilai VIF di tabel coefficients. Di sini ada statistik VIF. Nilai untuk X1 adalah 1,992 dan untuk X2 juga 1,992. Apabila nilai VIF ini di bawah 0, di bawah 10, maka data ini dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas. Oke. Setelah uji multikolinearitas, kita ada yang namanya uji autokolerasi. Oke. Untuk uji autokolerasi, kita dapat melihat pada nilai Durbin-Watson yang ada di tabel model summary. Oke. Pada tabel model summary ini, nilai Durbin-Watsonnya adalah 1,937. Artinya, nilai ini dapat dikatakan terbebas dari gejala autokolerasi atau tidak terjadi autokolerasi. Kenapa demikian? Karena nilai Durbin-Watson ini harus berkisar antara min 2 sampai dengan plus 2. Oke. Lalu setelah melakukan yang namanya uji autokolerasi, yang terakhir kita akan melakukan yang namanya uji hipotesis. Oke. Untuk uji hipotesis ini dapat kita lihat pada tabel koefisien, tabel ANOVA, dan tabel model summary. Oke. Yang pertama, secara parsial bisa kita lihat di tabel coefficients. Ini sudah saya masukkan ke dalam ini. Secara parsial dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari X1 dan X2 adalah 0,013 dan kecil 0,001. Artinya nilainya berada di bawah 0,05. Maka dapat dikatakan dan dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y1. Setelah secara parsial, kita akan melihatnya secara simultan. Dapat dilihat di tabel ANOVA. Secara simultan, X1 dan X2 mempengaruhi Y1 secara simultan atau secara bersama-sama dan signifikan. Karena nilai signifikannya kurang dari 0,05. Lalu, besaran pengaruhnya dapat kita lihat pada tabel model summary pada R-square, di mana nilai R-square-nya adalah 0,459. Artinya besar pengaruh X1 dan X2 terhadap Y1 adalah 0,459 atau dalam satuan persen adalah 45,9%. Sementara sisanya yaitu 44,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kami teliti. Baiklah, mungkin untuk penggunaan SPSS dan analisisnya saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini dapat menyelesaikan tugas saya dalam UTS mata kuliah Statistika 2. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.